Di video kali ini kita akan membahas tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari masa ke masa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju dan berkembang, bahkan keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari aktivitas manusia sehari-hari dalam bertahan hidup. Di Indonesia sendiri, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cukup signifikan dengan ditandai adanya kemajuan di berbagai sektor penting. Sejarah perkembangan iptek di Indonesia pada abad ke-19 yang mana dimulai tahun 1801-an, Indonesia memulai berbagai pendidikan sekolah yang mempelajari pengetahuan alam, sosial, hingga teknologi. Pada masa ini masih dibilang ada berbagai teknologi telepon hingga televisi, namun masih jarang dan langka dimiliki oleh rakyat. Pada abad ke-20 yang mana pada tahun 1901-an Indonesia masih terjajah, namun perkembangan teknologi yang muncul sudah relatif banyak seperti radio hingga televisi. Pada abad tersebut sudah ada berbagai alat teknologi yang mendukung kehidupan rakyat. Pada abad ke-21 tahun 2001 hingga sekarang, perkembangan teknologi masa sekarang bisa dibilang relatif maju, seperti internet hingga sinyal. Masa sekarang teknologi sudah ada di mana-mana, hampir semua orang mempunyai HP. Berbicara tentang perkembangan iptek di Indonesia, tentu tak bisa lepas dari peran teknologi informasi yang terus berkembang. Sebagai satu di antara negara berkembang di Asia, penggunaan teknologi di Indonesia tergolong pesat. Berbagai usaha untuk memajukan kualitas iptek di Indonesia pun dilakukan. Beberapa produk buatan anak bangsa pun diakui dunia. Adapun pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi yang berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Keterbukaan dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang pertama itu ada satelit. Satelit milik Indonesia dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau biasa disingkat dengan SKSD Palapa. Satelit ini dibangun melalui sistem komunikasi yang dikendalikan Indonesia sejak tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Sistem satelit Palapa ini memungkinkan Indonesia mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat elektronik seperti televisi, radio, telepon, dan sejenisnya. Yang kedua, perkembangan telepon seluler. Jauh sebelum smartphone yang kamu miliki sekarang, teknologi telepon seluler sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1990-an loh. Saat itu penggunaan teknologi ponsel memang masih sederhana, yaitu hanya sebatas untuk melakukan dan menerima panggilan, hingga mengirim pesan singkat short messenger service atau biasa disebut SMS. Seiring perkembangannya, kini penggunaan telepon seluler pun jauh lebih kompleks. Dari yang hanya menerima panggilan dan mengirimkan pesan, menjadi seperangkat personal yang lengkap dengan berbagai aplikasi canggih, mulai dari pemutar lagu, kamera, hingga mengakses jaringan internet. Yang ketiga, perkembangan televisi. Perkembangan teknologi siaran televisi bermula dari ditemukannya alat teleskop elektronik oleh seorang mahasiswa dari Berlin yang bernama Paul Nipkow, yang menggunakan teleskop elektronik tersebut untuk mengirim gambar tanpa kabel dari satu tempat ke tempat lainnya pada tahun 1884. Di Indonesia, televisi diperkenalkan pada tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia atau biasa disebut TVRI, yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta yakni RCTI, SCTV, dan lain-lain. Yang keempat, perkembangan komputer dan internet.
Pada tahun 1990-an, perkembangan iptek di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagai komputer yang berhubungan secara langsung. Jaringan internet dapat digunakan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang bisnis, telekomunikasi, dan pendidikan. Dan yang kelima, perkembangan teknologi 4G. Membahas jaringan internet dan seluler tentu tak bisa lepas dari teknologi 4G. Siapa sangka teknologi jaringan dengan koneksi cepat ini ditemukan oleh orang Indonesia. Ya, benar sekali, teknologi 4G ternyata ditemukan oleh profesor muda asal Kediri, Jawa Timur bernama Profesor Dr. Khairul Anwar. Di Indonesia, nama Profesor Khairul mungkin tidak terkenal, namun siapa sangka beliau begitu terkenal di Jepang dan di negara lainnya. Profesor lulusan Teknologi Elektro ITB tahun 2000 ini melanjutkan studi di Nara Institute of Science Technology, Jepang. Saat berkuliah di Jepang inilah Khairul Anwar menemukan teknologi jaringan internet yang lebih cepat dari teknologi 4G. Lewat temuannya, seluruh penggunaan internet di dunia merasakan manfaat begitu besar, yaitu kecepatan transfer data dan efektivitas penggunaan perangkat seluler. Adapun pandangan Islam terhadap iptek, ada kalanya setiap orang memandang suatu hal dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Begitu juga dengan iptek. Iptek dilihat dari pandangan Islam, terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Allah mengisyaratkan agar manusia mau belajar menguasai ilmu pengetahuan. Perintah Allah ini dalam firman-Nya berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajari manusia dengan perantara kalam. Dia mengajari manusia apa yang belum diketahuinya. Apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca adalah alam semesta yang diciptakan Allah ini yang banyak mengandung ilmu pengetahuan. Allah sengaja menciptakan alam semesta ini agar dipelajari oleh manusia sebagai suatu ilmu pengetahuan. Allah juga memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia sejak awal penciptaan manusia sebagai pembeda dengan makhluk lainnya. Hal ini dapat dilihat pada surah Al-Baqarah ayat 31-33. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memberi suatu ilmu kepada manusia yang tidak diberikannya kepada malaikat. Allah mengetahui segala yang terlahir maupun yang tersembunyi di dalam hati, dan ilmu Allah sangat luas, meliputi segala rahasia yang ada di langit dan di bumi. Ilmu yang diberikan Allah kepada manusia hanya sebagian kecil saja dari seluruh ilmu Allah, seperti yang tercermin dalam firman Allah Quran Surah Al-Isra ayat 17, yang artinya, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi, dalam Al-Quran, selain beribadah, Allah juga menyuruh kita untuk membaca dan belajar atau mencari ilmu. Ilmu akan membawa manusia kepada pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya orang-orang berilmu sajalah yang mudah menerima kenyataan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran memerintahkan manusia untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan ilmiahnya. Jadi, itulah penjelasan tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia serta pandangan Islam terhadap iptek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.